kita baca. Mari, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Berbahagialah kita yang boleh merenungkan bagian firman ini dan kemudian menerapkan di dalam kehidupan kita. Saudara, menurut saudara apa itu cinta? What is the meaning of love? Saudara, saya yakin bahwa setiap kita ketika berbicara tentang cinta, setiap kita akan berbeda memberikan sebuah definisi. Tergantung bagaimana kita melihat cinta itu yang kemudian berhubungan dengan kebutuhan dan keperluan kita. Saudara, kata cinta ternyata memiliki berbagai makna yang saling terkait, tetapi seringkali berbeda konteksnya dan juga berbeda di dalam pemakaiannya. Sekalipun kata yang dipakai adalah sama. Saudara, berbicara tentang cinta bisa mulai dari soal makanan sampai kemudian lanjut kepada yang namanya relasi. Jadi saudara-saudara, cinta dapat melibatkan kasih sayang secara pribadi. Bisa juga cinta berbicara tentang ketertarikan seseorang kepada masalah seksual. Bisa juga berbicara tentang kekaguman, bisa juga berbicara tentang kesetiaan, bisa juga berbicara tentang persaudaraan, perhatian, kebaikan, pemujaan, bahkan kemudian penyembahan. Maka saudara, banyak pengertian bahasa yang menggunakan kata love, kata cinta untuk mengungkapkan beberapa konsep-konsep pemikiran yang berbeda. Tetapi yang menarik adalah di dalam Alkitab. Alkitab saudara-saudara menyatakan, menuliskan tentang kata love, kata cinta itu berbeda dengan apa yang ada di dalam pandangan dunia. Saudara, Alkitab yang ditulis di dalam bahasa Ibrani untuk perjanjian lama dan kemudian bahasa Yunani untuk dalam perjanjian baru, memberikan sebuah definisi tentang cinta yang begitu real, konkret dan sangat jelas dan ditujukan kepada siapa dan penggunaannya yang bagaimana. Alkitab hanya menunjukkan di dalam perjanjian baru sebagai contohnya, kata cinta, love seringkali memakai kata agape, eros, philia, dan storge. Saudara, di dalam perjanjian baru saya hanya menyoroti saja satu kata, yaitu agape, sesuai dengan tema kita. Kata Yunani agape sering memang diterjemahkan dengan kata kasih atau cinta. Sementara di dalam perjanjian lama memakai kata yang ditulis dalam bahasa Ibrani adalah keset. Saudara, bagaimana kasih agape itu berbeda dengan jenis cinta atau kasih yang lainnya. Nah, disinilah yang menarik saudara, bahwa hakikat kasih daripada agape adalah adanya niat yang baik, adanya kebajikan, adanya sebuah kesenangan yang disengaja terhadap objek daripada kasih itu sendiri. Juga saudara-saudara menunjukkan di dalam bagian ini adalah bagaimana kasih agape itu digunakan di dalam perjanjian baru hanya merujuk kepada kasih daripada Tuhan. Jadi berbicara tentang kasih agape, perjanjian baru sama sekali tidak berbicara tentang yang namanya cinta atau kasih masalah romantis atau masalah seksual. Tidak pernah merujuk kepada yang namanya persahabatan dekat. Atau kemudian kasih persaudaraan, atau kemudian kasih agape menunjukkan sesuatu dari dorongan manusia sendiri. Tidak, tapi kasih agape melibatkan yang namanya kesetiaan, melibatkan yang namanya komitmen, sebuah tindakan dan juga ada kemauan. Maka saudara-saudara, kenapa penulisan kasih agape selalu ditujukan kepada Allah? Karena kasih ini saudara-saudara memang berbeda dari jenis kasih yang lainnya. Bedanya apa? Di sana nampak sekali sangat dalam masalah misalnya sifat moral daripada Allah.
keluhuran dan keagungan daripada Allah, serta karakter daripada kasih agape itu yang kuat. Nah, untuk itulah saudara-saudara, mari kita belajar tentang kata agape ini sementara. Kata agape hampir selalu digunakan sekali lagi untuk menggambarkan tentang kasih yang berasal dari Allah, yang hakikatnya Allah itu adalah kasih. Jadi Allah sendiri itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Segala sesuatu yang Allah lakukan itu mengalir dari kasih-Nya sendiri. Jenis kasih yang menjadi ciri Allah bukanlah sebuah perasaan sentimental. Bukanlah sekedar suatu perasaan yang muncul sesaat. Sebagaimana kita sering pahami tentang kata cinta atau kasih yang berasal dari dunia. Tidak. Sifat daripada kasih Allah adalah kekal. Yang menunjukkan tentang hakikat daripada Allah. Ekspresi daripada keberadaan Allah sendiri. Itu berbicara tentang kasih agape. Saudara-saudara, Allah mengasihi kepada mereka yang memang tidak layak untuk dikasihi. Itulah ekspresi daripada kasih Allah. Allah mengasihi bukan karena kita layak untuk menerima, beroleh kasih karunia. Bukan itu. Atau keunggulan yang kita miliki. Tetapi sekali lagi, kasih agape, kasih Allah itu sedang berbicara tentang kesetiaan Allah. Kebajikan Allah yang ditunjukkan saudara di dalam pengorbanan dirinya. Dan yang lebih hebat adalah kasih agape dari Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Allah berkomitmen dengan kasih itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Maka saudara, ketika saya mengawali bagian ini dengan memaparkan tentang kasih agape, mari kita melihat satu ayat saja yang akan kita eksposisi, yang akan kita telusuri bagian ini secara cepat. Kita mungkin sudah PA, kita sudah mengerti ayat ini, kita hafal. Tapi saudara perhatikan, menarik sekali ayat ini kalau kemudian kita renungkan, maknanya begitu dalam yang membuat kita semakin cinta Tuhan. Dan saya yakin kita tidak akan pernah mensia-siakan kasih karunia Allah yang Allah berikan. Maka kita juga dengan tekun akan mengerjakan karya keselamatan di dalam Kristus dengan iman yang Tuhan dulu berikan kepada kita. Saudara perhatikan kalimat pertama daripada ayat 16 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu terjemahan TB1 dan TB2. Tapi saudara, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan berbeda. Menuliskan sesuatu yang menarik sekali. Karena Allah begitu mengasihi, objeknya jelas manusia di dunia ini. Jadi saudara, ayat ini ketika berbicara, saudara, siapa yang dimaksudkan dunia? Jelas saudara, Allah mengasihi manusia secara pribadi. Saudara, ketika mengerti bagian ayat ini, apa yang saudara dapatkan? Saudara, sesungguhnya mana yang pertama ini adalah begitu dalam. Apa saudara? Inilah cara Allah di dalam mencintai manusia yang berdosa. Yang disebut dengan dunia. Inilah cara Allah bagaimana Allah akan melakukan karya keselamatan, menolong manusia yang sudah tidak berdaya. Jadi ketika kalimat ini dimulai dengan karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Saudara, ini penegasan daripada bagian firman Tuhan ini. Yaitu keselamatan hanya menurut caranya Allah. Keselamatan hanya datang daripada Allah dan menurut caranya Allah. Dilakukan dengan caranya Allah. Caranya manusia tentu saja tidak bisa. Ini penegasan. Saudara, saya berharap ketika kita mengupas bagian ini, saudara bisa melihat apa yang terjadi pada saat ini. Misalnya di diskusi, di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya saudara. Supaya tahu bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan yang kemudian seakan-akan melecehkan daripada iman Kristen. Melecehkan daripada Yesus Kristus. Saudara harus memahami bahwa ketika berbicara tentang karya keselamatan Allah, selalu orang berbicara bahwa manusia bisa mengupayakan dengan caranya. Tetapi firman Tuhan berkata dengan tegas, cara manusia tidak akan pernah bisa membawa manusia kepada Allah. Hanya melalui satu cara, caranya Allah. Dan dilakukan dengan caranya Allah sendiri. Ini penegasan yang penting untuk kita pahami. Maka saudara, kenapa dituliskan caranya Allah yang bagaimana? Caranya Allah itu yang modelnya kayak apa?
Saudara, Allah bisa saja mengatakan semua diampuni beres. Tetapi saudara dikatakan bahwa caranya Allah, dilakukan dengan caranya Allah adalah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa maksudnya mengaruniakan? Ini yang maknanya sangat dalam. Didomi adalah sebuah tindakan memberi atau menganugerahkan sesuatu kepada seseorang. Nah, kata mengaruniakan di dalam versi terjemahan Inggris itu memakai kata begotten yang berasal dari kata ya ini, didomi. Tapi saudara, apa sih yang dimaksud dengan didomi? Apa sih yang dimaksud dengan mengaruniakan itu? Saudara, mengaruniakan ternyata memiliki arti adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atas kemauannya sendiri. Kemauan si pemberi. Demi keuntungan bukan dirinya, tapi demi keuntungan penerimanya. Jadi kalau saudara mendapatkan karunia dari Allah, saudara sesungguhnya tidak ada andil. Saudara tidak layak untuk terima. Tetapi kalimat atau kata didomi itu menunjukkan bahwa Allah memberikan kepada seseorang atas kemauannya Allah. Berbicara anugerah. Kemauan Allah sendiri, tujuannya Allah sendiri. Dan untuk keuntungan siapa? Penerimanya. Supaya apa? Penerimanya beroleh apa yang diberikan oleh si pemberi. Itu namanya mengaruniakan. Mengaruniakan juga memiliki arti memberikan hadiah, memberikan wewenang, memberikan berkat. Saudara, maknanya dalam. Makanya kenapa anugerah disebut, keselamatan disebut hadiah. Karena disinilah mengaruniakan itu memberikan sesuatu yang sesungguhnya saudara tidak layak untuk menerimanya. Tapi ini diberikan dan kemudian memberikan wewenang. Wewenangnya apa? Saudara bisa disebut menjadi anak-anak Allah. Saudara dikuduskan, dosa saudara diampuni. Saudara tidak bisa tidak ikut dihukum. Saudara diberikan wewenang menjadi anak-anak Allah. Dan saudara diberikan berkat. Berkat apa? Bukan kehidupan di dunia ini saja, tetapi berkat kekal yang ada di depan. Saudara, tentang satu kata saja mengaruniakan. Didomi juga menunjukkan pemberian Allah yang karena memang murah hati, yang memang penuh dengan kasih karunia. Itu loh saudara. Kenapa seringkali ketika berbicara tentang keselamatan, saudara melihat penekanan kata-kata yang selalu saya katakan. Saya pernah menunjukkan kepada saudara, kenapa saya begitu semangat ketika berbicara tentang karya keselamatan Kristus. Karena banyak orang sama sekali tidak pernah menghargai karya keselamatan dalam Kristus. Yang diberikan sebagai pemberian karena kemurahan hati daripada Allah. Karena kasih karunia daripada Allah. Banyak hal yang kemudian menginterupsi daripada iman perjalanan kita. Ada banyak hal yang kemudian membuat kita meninggalkan karya keselamatan di dalam Kristus. Sekalipun dia aktif pelayanan. Sekalipun mungkin dia adalah seorang aktivis. Tapi ketika dia tidak menyadari bahwa anugerah keselamatan itu pemberian dari Allah karena kemurahan Allah kepada saudara, maka saudara akan menganggap itu sebagai sesuatu yang gak penting bagi hidup saudara. Dan saudara-saudara, yang lebih indah adalah kata mengaruniakan itu adalah memberikan sebagai milik kepunyaannya sendiri. Saya suka sekali dengan arti yang terakhir. Karena pada waktu saya dikaruniakan, diberikan atas kemauan daripada si pemberi, maka ketika saya menerimanya, sekali lagi pada waktu saya menerimanya, saya menjadi milik kepunyaan si pemberi. Makanya saudara, kenapa bagian ayat ini begitu dalamnya memaknai kita. Begitu karya keselamatan diberikan kepada kita. Kita menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu sebagai orang lain, tetapi aku menyebut kamu sebagai sahabat. Yesus juga berkata, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita juga melihat bagaimana Tuhan juga berkata pada siapa percaya kepadanya disebut sebagai anak-anak Allah. Ini menunjukkan sebuah rentetan kalau sepanjang perjalanan firman Tuhan kita baca. Kita mengetahui saudara-saudara bahwa karya keselamatan yang diberikan, dianugerahkan Allah kepada kita. Menjadikan kita saat ini menjadi milik kepunyaan Allah. Kalau saudara sudah menjadi milik kepunyaan Allah,
Masakan saudara menganggap sepi daripada karya keselamatan Allah? Saya yakin ketika saudara mampu membeli sepeda, mampu membeli motor, membeli mobil dengan uang saudara, membeli rumah dengan usaha saudara, saudara akan menghargai pembelian tersebut. Karena saudara mampu untuk membeli, saudara akan menjaga, merawat motor, sepeda, mobil, saudara akan rawat dengan baik. Bahkan rumah, nggak mungkin saudara beli lalu kemudian ya sudahlah terserah. Mau diambil orang ya sudah. Enggak kan, saudara akan merawatnya. Saudara merawatnya kenapa? Karena saudara membeli sendiri, upaya sendiri. Saudara, inilah yang membedakan berbicara tentang anugerah. Ketika saudara menyadari bahwa tidak layak menerima anugerah keselamatan dalam Kristus, tapi kemudian Allah mengaruniakan kepada saudara. Maka itulah harta yang paling berharga. Karena bukan saja karya keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada kita, tapi kita akan masuk ke dalam persekutuan yang kekal dengan Dia selama-lamanya di dalam kekekalan. Kata berikutnya adalah saudara, ketika dikatakan anaknya yang tunggal, monogenes. Apa arti daripada monogenes? Monogenes artinya saudara ketika ini ditujukan kepada Yesus. Hubungan yang unik, hubungan satu-satunya seringkali dalam konteks hubungan orang tua anak. Yesus, Bapa dan Roh Kudus menjadi satu kesatuan. Menjoroti tentang status daripada Yesus. Nilai khusus daripada si anak. Ini ditunjukkan saudara, anaknya yang tunggal itu siapa, jelas identifikasinya. Bukan kemudian mereka-reka siapa. Makanya ketika Yohanes Pembaptis berbicara kepada orang Israel, mereka bertanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau yang dijanjikan itu? Dan Yohanes mengatakan, bukan aku, dia nanti yang akan datang. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara, menunjukkan betapa spesialnya Yesus. Hubungan Yesus yang tak tertandingi dengan Allah Bapa. Dan disinilah saudara, kita mengetahui bahwa Yesus, Bapa, Roh Kudus adalah satu. Inilah saudara berbicara tentang yang namanya Trinitas di dalam iman Kristen. Jadi saudara sudah paham. Hadiah yang diberikan kepada saudara bukan berupa barang, bukan berupa materi, bukan berupa sesuatu yang menyenangkan saudara, tidak. Tapi berbicara tentang hidup jiwa saudara yang mati kekal itu kemudian dihidupkan kembali. Dengan caranya Allah, bukan karena saudara baik dan layak menerima, tetapi saudara diberikan oleh anaknya yang tunggal, monogenes itu, bahwa dia adalah sehakikat dengan bapaknya. Maka saudara-saudara, ketika kita memahami bagian frasa yang pertama, disinilah yang perlu saudara pahami tentang frase kalimat berikutnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, hal ini ditekankan kembali di dalam ayat yang ke-18. Perhatikan ayat yang ke-18 di dalam Alkitab saudara. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, kalimat ini saudara yang menarik. Ia telah berada di bawah hukuman. Ia telah berada di bawah hukuman. Artinya saudara, sebelum diselamatkan, semuanya itu berada di dalam hukuman Allah. Berada di dalam penghukuman kekal. Itu konteksnya. Jadi ketika kita sedang berbicara tentang kasih karunia Allah, seringkali orang mengatakan, kalau Allah kasih kenapa enggak mau menyelamatkan? Kenapa itu tidak diselamatkan, yang satu diselamatkan? Kalau Allah mau kan semuanya dibereskan gampang. Lihat saudara, keselamatan datang dari Allah dan menurut caranya Allah dan dilakukan dengan caranya Allah. Maka sesungguhnya kondisi kita yang sudah berada di bawah hukuman, tetapi pada waktu saya beroleh kasih karunia daripada Allah, beroleh rahmat keselamatan daripada Allah yang kita terima dengan iman, di sanalah saudara dikatakan, kamu tidak akan dihukum. Status ini penting sekali untuk saudara cermati sebagai orang Kristen. Percaya itu pistis, iman, percaya. Saudara seringkali diterjemahkan untuk mempercayai. Tetapi saudara ketika dikatakan di dalam bagian ini, setiap orang yang percaya kepada Yesus, percaya artinya memang aku percaya, tetapi ada komitmen. Komitmen ini bukan sekedar saya percaya, komitmen ini dituliskan berlangsung terus menerus. Selamanya saudara, selamanya berkomitmen dan beriman terus menerus.
pertanyaannya, mampukah saya untuk berkomitmen dan beriman terus-menerus? Saudara, ada Roh Kudus yang sudah dimateraikan dalam hati kita. Itulah jaminan kekal. Jadi kalau kita melihat belajar tentang doktrin Roh Kudus, kita akan mengetahui. Disinilah ketika kita berkata percaya, kata percaya ini adalah tindakan yang terus-menerus tentang kepercayaan, komitmen iman yang mendalam. Jadi kalau saudara memang percaya kepada Yesus, saudara tahu konsekuensinya. Komitmen terus-menerus. Beriman terus-menerus. Karena barang siapa mengikut aku, dia harus meninggalkan segala sesuatu dan kemudian mengikut aku. Artinya ada komitmen yang terus-menerus untuk kita lakukan. Dan disinilah saudara-saudara yang namanya penyerahan diri kita. Mempercayai dia setiap hari dan memiliki hubungan dengan Tuhan setiap hari. Saudara, jadi ini bukan sekedar kemudian asal kemudian saudara jadi orang Kristen lalu kemudian harus baca Alkitab, doa, saat teduh, ibadah, persekutuan. Ya memang itu istilahnya disiplin rohani yang saudara berikan. Tetapi saudara, ketika berbicara tentang ayat ini, berbicara tentang percaya kepada Yesus. Pada waktu saudara ya saya percaya, artinya saudara sedang mempercayai dia setiap hari. Dan saudara harus membangun hubungan dengan dia secara dekat. Karena barang siapa tinggal di dalam aku, dia mengerti kehendakku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jelas sekali Tuhan Yesus mengatakan, bahkan kalau kita melihat dari rentetan satu ayat ini, maka setiap perkataan-perkataan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus, khususnya di dalam Injil Yohanes, saudara akan mengetahui semuanya adalah matching. Semuanya adalah terpadu, menunjukkan bahwa firman Allah adalah benar adanya. Saudara, jangan pernah kita menyepelekan kasih karunia daripada Allah. Dan inilah persoalan kita bersama-sama. Manusia yang berdosa ini tidak mudah memahami konsep keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya memahami ketika saya belum mengenal Yesus, bagaimana saya mengeraskan hati dan apa yang dijelaskan tentang Yesus Kristus, karya keselamatan di dalam Yesus Kristus itu tidak matching di otak saya. Saya mengatakan saya tidak akan pernah menjadi seorang Kristen. Kalau saya melihat penjelasan-penjelasan seperti itu saya mengatakan gak make sense, itu gak masuk akal. Tapi saudara, ketika ada kasih karunia yang Allah berikan, yang nyatakan tadi kata menganugerahkan, di sanalah saudara saya bisa memahami dan mengerti ternyata kalau dalam sudut pandang saya, kita sebagai orang-orang berdosa, kita tidak akan pernah bisa mengerti karya keselamatan di dalam Kristus dan tidak bisa menyelami kenapa Kristus harus mati di atas kayu salib. Sekali lagi, saudara bisa melihat apa yang ada di TikTok, ya, di YouTube, di Reel, yang kemudian membicarakan, menjelekkan atau istilah memojokkan tentang Yesus Kristus. Saya baru paham bahwa mereka menjelekkan Yesus karena mereka tidak pernah memahami siapa Yesus. Tidak akan pernah memahami selama manusia itu masih berdosa. Selama manusia itu belum beroleh kasih karunia daripada Allah, dia tidak akan pernah memahami anugerah di dalam Yesus Kristus. Dan saya berharap saudara di tempat ini memahami betul anugerah di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah anggap sepele soal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena barang siapa tidak percaya, dia sudah berada di dalam hukuman. Saudara sudah berada di dalam hukuman. Tapi pada waktu memperoleh karunia Allah, anugerah keselamatan yang diterima dengan iman itu saudara. Saudara berpindah dari alam maut kepada kehidupan. Ini loh maknanya dalam. Maka saudara, seringkali kita berdebat di luar itu soal kelahiran Yesus lah. Yang seringkali saudara menjadi kontroversial, beritanya kesana kemari tentang kematiannya, siapa yang mati, Yesus kah atau digantikan, tentang kebangkitannya, benarkah dia bangkit, apakah benar-benar mati atau dia pingsan, tentang kenaikannya, benar nggak dia bisa naik ke surga terus kemana. Bahkan yang terakhir berbicara tentang kedatangan kedua kalinya. Saudara, ini menjadi sebuah perdebatan terus.
Perdebatan gak ada ujungnya bukan? Kenapa? Karena masing-masing orang sudah punya mindset sendiri. Sudah punya presaposisi sendiri-sendiri. Jadi mau bagaimana ketemunya? Maka sekali lagi saya mengatakan, saya memahami betul. Bahwa ketika saya berdebat, sebelum saya mengenal Kristus, saya berdebat. Saya mengandalkan presaposisi, konsep yang ada pada diri saya. Dan orang lain menjelaskan tentang Injil keselamatan dari konsep persepsi mereka. Justru disinilah saudara bisa menjadi seorang Kristen, menjadi seorang percaya. Karena ada anugerah yang diberikan kepada saudara. Dan jangan pernah saudara main-main dan menyia-nyiakan kasih karunia. Inilah keunikan iman Kristen. Ini loh spesifiknya saudara menjadi seorang Kristen. Bukan karena saudara keturunan dari nenek moyang buyut saudara yang sudah Kristen. Bukan karena saudara ikut persekutuan diajak, tidak. Tapi saudara menjadi Kristen karena saudara dipanggil berdasarkan anugerah. Dan saudara diberikan iman untuk percaya. Dan saudara harus menghidupi iman saudara. Terus menerus. Saya dan saudara tidak akan bisa mengenal Allah. Saya dan saudara tidak bisa mengasihi Allah. Tetapi karena Allah sudah memberikan karunia-Nya, anugerahnya, saya bisa mengenal Allah. Karena saya sudah dikenal terlebih dulu oleh Allah. Saya bisa mengasihi Allah karena Allah sudah mengasihi secara nyata di dalam kehidupan kita. Saya bisa melayani Allah karena Allah sudah memberikan yang terbaik di dalam hidup saya, yaitu kehidupan. Jadi seperti yang pernah saya katakan, bukan? Orang yang kenal Allah pasti kenal diri dan tahu diri. Kalau sudah memahami tentang konsep keselamatan ini, saya yakin apapun yang terjadi, tidak ada satupun di dunia ini, baik itu penderitaan, penganiayaan, kematian yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Inilah saudara nilai kekekalan karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ketika saudara benar-benar percaya kepada Dia. Ada pertanyaan dalam satu sesi seminar. Kenapa dia dari kecil, sekolah minggu, remaja, pemuda, kuliah ikut persekutuan mahasiswa, ikut KTB. Tapi setelah itu hilang. Kenapa? Kenapa dia bisa hilang? Terlalu disalahkan gerejanya, gak ngajarin gak benar. Dan lain sebagainya. Lalu kita mengatakan dunia luar yang menarik. Saudara kembali lagi. Karya keselamatan di dalam Yesus Kristus itu adalah anugerah. Dan ketika engkau yakin terima anugerah keselamatan dalam Kristus, maka engkau harus menghidupi anugerah keselamatan itu. Bukan supaya saudara selamat, bukan, tapi saudara sudah diselamatkan. Saudara tidak dihukum, tapi kalau saudara tidak percaya, saudara akan hilang. Saya berharap saudara paham bagian ini. Maka saya simpulkan dari bagian ini, saudara. Allah adalah kasih yang secara aktif menunjukkan kasih-Nya melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Dan hanya melalui Dia memberikan dan menawarkan keselamatan bagi seluruh dunia, yaitu manusia yang berdosa. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ayat ini sangat menusuk hati saya yang membuat saya jadi percaya kepada Tuhan. Memahami bahwa hanya anugerah yang kemudian menyingkapkan keberdosaan saya. Hanya anugerah Allah melalui Roh Kudus yang kemudian membukakan pikiran saya. Yang kemudian di dalam kapasitas Roh Kudus sendiri memberikan pencerahan untuk melihat who is Jesus. Siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan situlah saudara, ketika saya menyadari saya butuh Yesus. Bersyukur anugerah itulah yang menyingkapkan dan kemudian saya menjadi percaya kepada Kristus. Saya yakin saudara yang duduk tempat ini adalah orang-orang yang sudah beroleh anugerah dalam Kristus. Amin. Maka sekarang ujilah apa yang saudara dapatkan. Yang saudara peroleh. Saudara-saudara, meskipun kita saat ini dalam keadaan bersalah, ternoda karena kita nggak sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tetapi saudara, Kristus tetap menerima kita.
Kristus tetap mengampuni kita atas semua dosa yang kita lakukan atau akan kita lakukan. Tapi jangan pernah berpikir, kalau begitu Pak kita berbuat dosa saja, toh nanti tetap selamat. Rasul Paulus firman Tuhan mengatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Sekali-kali tidak, dijauhkanlah itu daripadamu. Kalau engkau memang menerima karya keselamatan dalam Kristus, maka engkau akan meninggalkan dosa. Ketika engkau jatuh dalam dosa, engkau akan bangkit kembali untuk kembali memperbaharui komitmenmu. Itulah tuntunan daripada Roh Kudus yang benar-benar akan menolong kita. Karena apa? Karena Yesus kita dapat berdamai dengan Allah Bapa. Kita diadopsi menjadi anaknya dan diberdayakan oleh Roh Kudus untuk sepenuhnya di dalam kebebasan kasih-Nya. Benar saudara bebas di dalam kasih karunia Allah, tetapi bukan sebebas-bebasnya menurut ukuran saudara. Bebas di dalam arti kebebasan di dalam kasih karunia-Nya. Orang seringkali bebas-bebas maunya sendiri dan berbuat dosa sesukanya. Bukan itu. Maka saudara-saudara, saya mencoba merangkumkan apa yang kita bahas pada saat hari ini dari Yohanes 3 ayat 13. Kristus mengungkapkan gambaran yang indah tentang yang namanya cinta. Tentang kasih karunia. Tentang kebebasan secara total yang absolut di dalam kasih-Nya. Benar-benar saudara, karya Kristus adalah sempurna. Karya Kristus adalah tuntas. Tidak perlu ditambah-tambahin apalagi. Sekarang saudara tinggal menjalankan kehidupan kasih yang diberikan Kristus kepada saudara. Bahwa cinta Kristus adalah cinta tanpa syarat yang Yesus nyatakan bagi kita manusia yang berdosa. Itulah mengajarkan kita tentang arti daripada pengorbanan yang Tuhan lakukan untuk kita. Dan itu akan membantu kita untuk memahami bahwa ada implikasi kekal yang akan kita terima saat kita nanti berjumpa dengan Tuhan. Di sini juga akan meneguhkan harapan kita sebagai orang percaya bahwa hidup ini di dunia ini hanya sementara, tapi kita akan beralih kepada kehidupan kekal. Seperti yang tadi Tuhan katakan. Maka sekarang saya ingin mencoba melihat keadaan kita. Oke Pak, ini benar. Saya paham. Tapi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Saudara percaya bahwa dunia saat ini tidak baik-baik saja? Saudara-saudara, saya memahami bagaimana para pelaku bisnis saudara mungkin saat ini juga sedang bergumul ya dengan kebijakan-kebijakan entahkah dari Amerika, entahkah keputusan-keputusan yang lain. Saudara, bisnis mungkin sepi. Banyak orang yang mengatakan kita ini sedang tidak baik-baik saja. Saudara, satu artikel yang saya baca dari WHO menuliskan saudara-saudara menarik ya, WHO yang merilis kemarin di tanggal saya lupa, ini 1 Februari 2025 kalau nggak salah ya, kalau saya tidak salah. Saudara, saat ini pasca pandemi ini ya, saudara, penyakit yang paling banyak itu adalah mental disorder. Lagi banyak saudara orang stres sampai benar-benar depresi, mental disorder. Dan kemudian banyak orang yang menjadi anxiety disorder saudara. Ini rilisan daripada WHO saudara. Bahkan dikatakan 1 in every 8 people in the world live with a mental disorder. Saudara, ini pergumulan dunia loh pada saat hari ini. Dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Dan WHO mendeklar bahwa banyak orang kesepian. Sekalipun kita terhubung dengan banyak orang melalui medsos kita. Tapi sesungguhnya kita itu sedang sendirian saudara. Teman kita di grup banyak, komunitas kita di grup banyak. Tetapi kita itu loneliness, kita itu kesepian. Ini sudah menjadi concern daripada WHO pada saat hari ini. Karena dengan kondisi dunia yang tidak baik-baik saja, maka ini akan menjadi persoalan dunia pada akhirnya. Saudara, pertanyaan saya, sebagai orang-orang percaya, saudara orang-orang percaya, ini kondisi yang tidak bisa dipungkiri saudara. Apakah saudara masih memiliki iman di dalam Kristus? Justru itulah jawabannya. Ketika dunia sedang tidak baik-baik saja, Kristus adalah jawaban untuk kita tetap tenang. Untuk tetap tenang. Karena ketenangan itulah yang membuat saudara bisa melihat apa yang akan saudara lakukan dan bisa saudara bersikap. Maka kesimpulannya adalah, saya menutupnya dengan quote yang saya tuliskan.
Kasih Allah di dalam Kristus itu akan menuntun kita untuk menemukan yang namanya kedamaian. Sekalipun dunia tidak baik-baik saja, ada kedamaian. Ada kenyamanan, bukan karena semua terpenuhi di rumah saudara, bukan. Kenyamanan itu bagi saya adalah tentatif, bukan? Tapi kenyamanan di dalam Kristus, hati kita tetap tenang. Ada yang namanya hope, ada yang namanya harapan. Dengan harapan itulah saudara bisa bertahan hidup. Dengan harapan itulah membuat saudara bisa eksis. Sekaligus mengingatkan kita bahwa ada kemuliaan kekal yang akan menunggu kita di luar kehidupan yang penuh penderitaan dan kesedihan pada saat hari ini. Saudara, ini adalah sementara aja. Tapi memang berat ya kita jalani. Berat. Kita bergumul bersama, hidup ini gak gampang. Makin lama makin gak gampang. Makin sulit, iya. Tapi bersyukur saudara adalah orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Amin. Saudara mencari Tuhan Yesus yang selalu mengasihi. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara. Amin.